Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El-Shaddai Magelang. Kita bersyukur karena kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini, tetap dalam pembelajaran kita di 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada bacaan kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dalam perikop ini saya mengambil di ayat 9 dan ayat 10 saja. Mari kita menyimak dalam Alkitab kita masing-masing. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam bacaan kita hari ini, anak-anak Allah. Observasi dalam bacaan kita, Rasul Yohanes menekankan tentang asal-usul, status, tugas, dan berkat sebagai anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah itu? Mari kita menginterpretasi dalam bacaan kita pada hari ini. Anak-anak Allah ini adalah merupakan sebutan istimewa bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sebutan sebagai anak-anak Allah ini adalah merupakan sebutan yang istimewa, bagaimanakah respon kita? Apakah waktu kita disebut sebagai anak-anak Allah dengan sebutan istimewa, lalu kita akan bersantai-santai saja? Atau kita meresponinya sebagai sebuah ada satu tanggung jawab mengenai sebutan istimewa sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia yang percaya kepada Yesus mendapatkan status yang istimewa ini dengan memiliki posisi yang baru. Dari orang-orang yang berdosa kita sudah ditebus dan diangkat menjadi anak-anak Allah, dan tentunya dalam status yang istimewa ini sebagai anak-anak Allah ini, maka kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Karena pada waktu kita berdosa, kita disebut sebagai musuh Allah. Tetapi dengan kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, dia lahir, dia mati, dia bangkit dan hidup. Itu karena kasihnya kepada kita. Itu sebabnya melalui kematian Yesus Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah atau mendapatkan gelar baru sebagai anak-anak Allah. Dan ini tentu saja menjadi berita yang memberikan kesukaan bagi kita, memiliki status baru sebagai anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, status baru ini terjadi karena kasih Allah yang besar dan mengirimkan Yesus sebagai putra tunggal Allah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Itu tertulis di ayat yang pertama. Apa yang kita dapatkan? Ada akibat atau ada sesuatu hal yang kita peroleh saat kita menerima status baru ini sebagai anak-anak Allah. Yaitu apa? Yang pertama, kalau di ayat 1 di sana dituliskan, kalau kita sudah memiliki status baru sebagai anak-anak Allah, dunia tidak mengenal kita. Mengapa dunia tidak mengenal kita? Jika kita orang-orang percaya atau gereja yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak dikucilkan, ya, mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak mungkin secara manusia atau secara jasmani. Tetapi hal itu tidak mengherankan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang dunia tidak pernah menerima Yesus, tidak mengenal Yesus Kristus. Itu sebabnya sebagai anak-anak Allah, mereka juga seringkali menolak kita sebagai pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal orang-orang yang menjadi murid Yesus. Dunia tidak mengenal kita sebagai murid Yesus yang mungkin harus mereka kasih, harus mereka terima, tetapi mereka menolak kita. Yang kedua, di ayat yang kedua adalah akibat status baru kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi seperti
Kristus di ayat yang kedua. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi seperti Yesus. Yesus memberikan teladan, Yesus memberikan kasih-Nya yang besar sehingga pengikut-pengikutnya juga meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini yang dikatakan bahwa anak-anak Allah akan menjadi seperti Yesus, Putra Tunggal Allah, ya, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang ketiga adalah hidup suci di ayat yang ketiga. Menjadi anak-anak Allah merupakan dorongan bagi orang-orang percaya untuk senantiasa hidup seperti Yesus. Pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tentu saja bukan hal yang mudah, ya. Tetapi melalui pergumulan, melalui tantangan hidup, ini juga menjadi sebuah ujian yang kuat. Apakah kita masih tetap mempertahankan kesucian, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan? Karena kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Karena kita sudah mengalami kehidupan yang diterangi oleh kasih Yesus. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan status sebagai anak Allah, maka kita harus menjaga kehidupan yang suci di hadapan Allah. Karena Allah yang suci tidak dapat dihampiri oleh dosa. Dan kita, orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, tetap mempertahankan dengan menjaga kesucian hidup kita untuk kita dapat tetap bersekutu dengan Allah. Yang berikutnya di ayat yang ke-6, orang-orang yang mendapatkan gelar sebagai anak-anak Allah, status sebagai anak-anak Allah, maka tidak ada dosa. Artinya, maka orang-orang yang ada di dalam Yesus itu adalah orang percaya yang sudah menerima kelahiran baru. Orang-orang yang sudah menerima penebusan memiliki kehidupan yang baru. Sehingga sama seperti Yesus yang tidak berbuat dosa, maka kita juga terus berjuang supaya kita tidak berdosa, supaya kita tidak terus mengulangi di dalam dosa. Kita manusia berdosa yang sudah disucikan, yang sudah dibebaskan, maka kita harus memiliki ketegasan untuk tidak berdosa. Seperti hidup masa lalu kita, hidup lama kita, maka kita tidak mau tinggal di dalam dosa, tetapi kita harus bisa berkata tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa lagi yang mengikat kita, tetapi kita dibebaskan dari dosa. Sama seperti dalam pernyataan di ayat 8 dan 10 juga mengutarakan hal yang sama, di mana orang-orang yang sudah mengalami ketebusan di dalam Tuhan, mereka tidak lagi hidup di dalam dosa. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Allah? Kita hidup baru, diperbaharui oleh kasih Tuhan, oleh keselamatan yang dari Tuhan, sehingga kita meninggalkan kegelapan dosa untuk tetap tinggal di dalam terang kebenarannya Allah. Seperti dalam Roma tadi dikatakan, orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Roh Allah selalu memimpin kepada kita untuk hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa. Itu sebabnya mari kita yang sudah menerima status baru, gelar baru sebagai anak-anak Allah ini, kita mau tetap memperjuangkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Allah yang membawa terang bagi kegelapan dunia. Dalam Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita sudah beriman di dalam Yesus Kristus dan kita disebut sebagai anak-anak Allah yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan hidup karena Yesus yang memberikan kebenaran di dalam kehidupan kita. Aplikasinya, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, mari berikan hidupmu dipimpin oleh Roh, supaya Roh itu yang terus memimpin kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Dan kita mengikuti apa kata firman Allah itu, supaya kita tetap gelar kita tidak hilang,
tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sebagai anak-anak Allah, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar. Dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu di dalam mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan untuk kita tetap terus menjadi terang Kristus semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bergirang karena Engkau yang selalu memberikan teguran firman-Mu, peringatan firman-Mu untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami memiliki hak istimewa sebagai anak-anak Allah, di mana kami menerima keselamatan kekal karena kami sudah ditebus dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kehidupan kami sebagai anak-anak Allah terus memancarkan terang Kristus, sehingga hanya Kristus yang ada dalam hidup kami, yang terpancar, yang dibaca oleh banyak orang, dan mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, karena Engkau yang memberikan firman bagi kami. Ia bergirang karena kami umat-umat-Mu dengan sukacita. Ia memperbaharui kami dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena kami dengan sorak-sorai. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin.